olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Membahas Kembali lagi bersama kami pemirsa di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Ya, kali ini pemirsa dan juga Rida ada informasi mengenai penyelamatan ini ya. Penyelamatan yang cukup heroik ya. Heroik. Nah, betul sekali. Ini ada berita dari Gunung Kidul ya, Pantai Gunung Kidul. Wisatawan terseret rip current di Pantai Gunung Kidul dan diselamatkan oleh petugas. Nah, mungkin kita bisa lihat nih, ada videonya. Ini cukup dramatis kalau menurutku, Der. Karena kalau kita melihat, ini benar-benar arusnya deras sekali, gitu kan? Ya. Dan ini alhamdulillah juga dibantu oleh tim penyelamat, akhirnya bisa diselamatkan dan tidak ada korban jiwa. Tapi kalau kita melihat, Der, itu benar-benar, wah, ini anak kecil loh, Der. Jadi bukan orang dewasa. Ya, betul. Kalau dilihat dari video, memang kondisi ombak pada saat itu sangat besar ya. Jadi ini penyelamatannya cukup harus punya ekstra keahlian ya. Nah, ini terlihat dibantu beberapa orang dan ini memang awalnya gimana nih Rida? Kenapa sih mereka bisa sampai terbawa arus itu? Jadi kalau menurut berita yang aku baca nih ya, Dera, dari kompas.com, jadi ini petugas ini berhasil menyelamatkan 2 wisatawan, ini berumur 15 tahun dan adik kakak ya sebenarnya ini ya, di Pantai Baron Surisdianto. Korban ini berinisial ZN, 15 tahun, warga Sragen. Jadi sebenarnya lagi liburan aja ya ke Pantai Drini. Nah, saat bermain, namanya di pantai, Der. Kadang tuh kalau kita lagi berenang di pantai, kadang suka nggak sadar tau, Der. Kita tuh senang gitu ya, kayak ke bawah ombak. Nah, loh tiba-tiba ada di tengah gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya kronologisnya seperti itu. Saat bermain air terlalu tengah, akhirnya korban itu terseret arus balik laut atau rip current sekitar pukul 11.45. Kalau kata kita mah halaun merenya. Iya, itu jam-jam 11-an ya. Iya. Lagi tangangnya bolong gitu ya. Tangangnya bolong nggak tuh ya. Jadi emang kalau misal kita kan meyakininya kalau mau zuhur ya, itu tuh waktu-waktu rawan gitu kan. Janganlah main terlalu kancola tuh apa bahasa Indonesianya ya? Sembarangan. Nah, jangan terlalu sembarangan. Dan beruntungnya petugas yang berada di lokasi itu langsung memberikan pertolongan dengan berenang. Dan korban akhirnya berhasil dievakuasi di Satlinmas di Pantai Drini untuk diberikan pertolongan. Karena pasti kaget loh. Ya, terlebih mungkin ini juga perlu jadi perhatian kembali ya untuk para orang tua saat memutuskan untuk mencari tempat wisata ya. Kalau misalnya di pantai, kita harus punya ekstra pengawasan terhadap putra-putri kita ya. Karena anak-anak itu kalau sudah main di air, kadang-kadang suka lupa diri yang tadi Rida bilang ya. Betul. Dan sebenarnya, Der, ini juga dari petugas setempatnya, penjaganya juga udah mengimbau berulang kali kepada wisatawan agar menghindari titik rip current atau area rip current tersebut. Karena tadi arusnya itu cukup besar dan bahkan kalau kita melansir dari beberapa sumber, si rip current itu bisa menyapu apapun gitu. Dan itu memang tadi yang seperti kita bahas ya Rida, ini kawasan wisata di Gunung Kidul atau di bagian selatan Yogyakarta ini memang kan ombaknya besar karena itu berhadapan langsung dengan Samudra Hindia ya. Jadi makanya nggak cuma di Gunung Kidul sebenarnya, di beberapa wilayah yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia itu memiliki ombak yang sangat besar. Contoh kita punya kawasan wisata Bayah ya. Iya, Bagedur. Iya, di sana ombaknya cukup besar karena memang dan aku pernah tuh ke Bagedur ya. Itu jangankan untuk berenang, aku kadang kalau di pinggirannya aja aku tuh nggak berani. Takut kan? Besar banget. Benar, aku setuju. Selain itu juga kan memang kawasan di selatan itu pantai yang memiliki karang yang banyak. Ya, itu dia. Dan itu tuh sama, Der, sebenarnya dengan karakteristik dari Gunung Kidul. Karena Gunung Kidul ini, di pantainya ini berbatu karang dan berada di Samudra Hindia. Sehingga ini memiliki arus balik atau rip current yang terkonsentrasi pada jalur yang cukup sempit. Ya, mudah-mudahan ini nggak terjadi lagi ya. Dan alhamdulillah korbannya
selamat ya dua-duanya. Alhamdulillah Ya. selamat. Intinya apalagi nih Der, ini mau musim liburan. Nah. Karena untuk sekolah-sekolah nih di bulan Juni karena mau Idul Adha juga, udah gitu juga liburan akhir tahun, pasti Double. banyak banget yang udah merencanakan untuk berlibur. Ini kayaknya juga, double ya. betul. Jadi ini himbauan nih untuk para seluruh orang tua. Kalau semisal nanti pengen mengajak anak-anaknya rekreasi, entah itu ke tempat alam ataupun ke tempat ramai yang lainnya, itu benar-benar diawasi, jangan dibiarkan begitu saja seperti itu, agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Ya, baik. Kita beralih ke berita internasional, Rida dan juga pemirsa. Lebih dari 2.000 orang diperkirakan tertimbun akibat longsor di Papua Nugini. Wah, ini baru-baru ya, Der ya? Ya. Berita dari Papua Nugini ini juga sebenarnya masih dicari ya, karena tadi beberapa korban ini terlapor masih tertimbun seperti itu. Betul, jadi ini ada dua versi yang tadi kita sempat bahas ya, Rida. Kalau versi dari Pusat Bencana Nasional Papua Nugini mengatakan lebih dari 2.000 orang dan juga ratusan rumah hancur berat akibat bencana longsor. Tapi juga ada statement dari organisasi yang lain yang memang berada di dunia yang nginiin bencana, hanya sekitar 100 ya? Nah, itu dia. Jadi kenapa ada perbedaan atau gap yang sangat jauh ya? Betul sekali. Padahal kalau kita hitung-hitung ya, atau kita lihat bahwa Pusat Bencana Nasional Papua Nugini lah yang lebih mengetahui wilayah mereka harusnya ya. Betul sekali. Dan bukan berarti kita berharap 2000 itu Betul, benar ya. betul. Kita juga tetap mengupayakan ataupun kita tetap berdoa ya terkait dengan korban-korban yang ada. Tidak banyak lah Der ya, karena itu kebayang ya namanya longsor Der, itu kan benar-benar tertutup dengan tanah ya Der. Kalau sehari mungkin masih bisa bertahan. Nah itu kalau udah berhari-hari nggak makan, nggak minum, wah tertimbun tanah, bagaimana gitu kan, itu pasti akan menyebabkan kematian pada ujungnya. Iya, dan ini juga memang ada beberapa tempat atau daerah yang paling banyak atau paling parah. Ini ada di Provinsi Enga ya, yang mengatakan atau menyatakan telah terjadi kerusakan terhadap 150 rumah lebih. Wah, tentunya ini juga bukan hanya sekadar korban jiwa, tapi juga ada beberapa apa ya, jadinya hal-hal yang rusak ya yang perlu dibenahi oleh pemerintah Papua Nugini. Ya betul, kemarin juga ini Menteri Pertahanan Papua Nugini ini terbang menggunakan helikopter militer melalui ibu kota untuk memantau kejadian tanah longsor ini. Dan pastinya Papua Nugini dengan Indonesia itu kan karakteristik geografisnya hampir mirip ya. Ya, tidak jauh berbeda lah. Kita juga sering mengalami bencana longsor dan mungkin ini yang aku tahu nih baru-baru ini mungkin baru pertama kali yang terjadi di sana atau mungkin yang baru terekspos media. Yang baru terekspos dan juga mungkin ini besar ya. Betul, ya. betul. Musibah ini. Artinya ini memang harus jadi pelajaran ya, selain untuk pemerintah Papua Nugini juga untuk pemerintah Indonesia yang memang sering mengalami hal yang sama. Betul sekali. Mitigasi penanggulangan. Mitigasi bencana itu emang penting, bukan hanya untuk di Indonesia tapi untuk seluruh warga ataupun seluruh manusia yang ada di dunia. Namanya mitigasi itu benar-benar penting. Nah ya, mungkin ini bisa kita ambil contoh baiknya dari Jepang ya, yang punya mitigasi bencana yang sangat baik ya. Edukasi tentang tadi ya, mitigasi bencana itu bener-bener real kayak gitu. Karena juga kalau kita melihat di Jepang kan sering ada gempa, ada juga tsunami. Jadi bagaimana, kemarin kan kita udah bahas, orang tuh kalau misal dalam situasi yang sulit kadang panic attack. Dan itu yang kadang tidak bisa dikondisikan. Maka dari itu tadi ketika kita mau menghadapi sesuatu, kita mencoba untuk bagaimana meminimalisasi ini terkait dengan dampak yang akan terjadi. Betul. Nah ini mudah-mudahan semuanya cepat selesai ya, dan mungkin nanti akan ada banyak bantuan internasional kepada Papua Nugini ya, seperti biasa kita dengan saling membantu ya terkait sesama bangsa dan juga negara. Nah baik Dery dan juga pemirsa, kita akan kembali di segmen selanjutnya dan akan mengulas berita yang lebih seru lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan